warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Hari ini ada yang ingat kita belajar apa? Ya, hari ini kita akan belajar matematika. Masih ingatkah kalian dengan semboyan kita? Kalau masih ingat, mari kita coba. Matematika asik dan menyenangkan. Iya, kita. Sekali lagi, matematika asik dan menyenangkan. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai pecahan. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai pecahan. Hari ini kita akan membahas mengenai pecahan persen, pecahan desimal, dan sebaliknya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah berikut ini. Siswa dapat mengubah pecahan ke bentuk persen dan sebaliknya. Yang kedua, siswa mampu mengubah pecahan ke bentuk desimal dan sebaliknya. Kira-kira gambar apakah ini? Iya, ini adalah gambar orang yang sedang berbelanja ke pasar. Nah, karena hari ini kita belajar mengenai bentuk pecahan. Yang pertama, apa sajakah bentuk pecahan? Lalu, yang kedua, bagaimana cara mengubah bentuk suatu pecahan ke pecahan lainnya? Berikut ini ada soal cerita mengenai sebuah pecahan, yaitu pecahan desimal dan juga pecahan persen yang akan kita pelajari pada hari ini. Silakan simak ya. Pertama, soal cerita. Yang pertama, Ibu dan Dina sedang berbelanja ke pasar tradisional. Mereka membeli tomat sebanyak 0,5 kg, wortel sebanyak 1,4 kg, dan terong sebanyak 3,8 kg. Dari belanjaan tersebut, ternyata mereka mendapatkan diskon sebanyak 10%, 20%, dan 50%. Apa sajakah bentuk bilangan pecahan? Sebelum masuk ke materi, kira-kira ada yang masih ingat apa itu bilangan pecahan? Iya, bilangan pecahan merupakan bilangan yang dinyatakan dengan A per B, di mana A dan B adalah sebagai bilangan bulat dan B sama dengan 0. Dalam bilangan pecahan, A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Bentuk bilangan pecahan, yang pertama ada bilangan pecahan biasa, yang kedua ada bilangan pecahan campuran, yang ketiga bilangan pecahan persen, dan yang keempat adalah bilangan pecahan desimal. Hari ini yang akan kita fokuskan, materi kita pada hari ini adalah bilangan pecahan persen dan juga bilangan pecahan desimal. Ingat ya, bilangan pecahan persen dan juga bilangan pecahan desimal.
Karena kalian sudah mengetahui apa itu bilangan pecahan, hari ini kita akan belajar lebih lanjut mengenai bilangan pecahan, yakni dalam bentuk bilangan pecahan persen dan desimal. Mari simak penjelasan berikut. Pecahan persen. Pecahan persen adalah merupakan suatu bilangan yang dibagi dengan 100. Mari kita kembali ke contoh gambar serta soal yang kita simak di penjelasan awal tadi. Nah, di soal tersebut sudah tertulis angka 10%, 20%, dan 50%. Itulah angka yang disebut sebagai persen. Lalu bagaimana cara mengubah angka-angka tersebut ke dalam bentuk bilangan pecahan dan sebaliknya? Cara mengubah pecahan persen ke pecahan biasa dan sebaliknya. Pertama, dari pecahan persen ke pecahan biasa, angkanya ada 10%, 20%, dan 50%. Mari kita jawab. Di 10% sama dengan 10/100. Mengapa harus per 100? Karena 100 merupakan syarat dari pecahan per persen. Sehingga 10 dibagi 5, di sini 10 sebagai pembilang dan 100 sebagai penyebut, sehingga pembilang dibagi 5, maka penyebut juga harus dibagi dengan 5, sehingga dapatlah 2/20. 2/20 ini bisa diperkecil lagi, dibagi dengan 2, hasilnya sama dengan 1/10. Kemudian contoh yang kedua tadi 20%, sama seperti di atas, harus per 100, sehingga dapatnya di sini 1/5. Sama ya, yang ketiga contohnya yang kayak gitu juga. Sini harus per 100 juga. Jadi 50% itu dapatnya pecahan biasanya 1/2. Contoh berikutnya kebalikannya. Ini dari pecahan biasa ke pecahan persen. Nah, di sini ada 1/2 sama dengan titik-titik persen. Kemudian 3/4 sama dengan titik-titik persen. Dan yang ketiga 3/25 sama dengan titik-titik persen. Mari kita jawab. Yang pertama 1/2 sama dengan 1/2 dikali 100. Mengapa harus 100? Tadi 100 adalah syarat daripada bilangan pecahan per persen, sehingga di sini harus dikali dengan 100 untuk mendapatkan supaya pecahan biasa ini bisa berubah menjadi pecahan per persen. Nah, di sini 1 dikali 100 sama dengan 100 dibagi dengan 2 sama dengan 50%. Nah, sama seperti di atas, 3/4 dikalikan dengan 100 juga. Jadi 3 kali 100 sama dengan 300 dibagi dengan 4, hasilnya sama dengan 75%. Kemudian yang ketiga 3/25 sama seperti di atas, harus dikali dengan 100%, sehingga dapatlah 300/25. 300 dibagi 25 sama dengan 12%. Pecahan berikutnya, pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bilangan yang didapatkan dari hasil pembagian suatu bilangan dengan menggunakan angka 10, 100, 1000, dan seterusnya. Pecahan desimal ini selalu ditandai dengan adanya tanda koma. Ingat ya, pecahan desimal itu selalu ditandai dengan angka koma, sedangkan pecahan persen itu ditandai dengan per 100 atau tanda persen di belakang angkanya. Ya. Contohnya kita lihat pada gambar yang kita simak di penjelasan awal tadi, yaitu gambar yang mengenai seorang ibu dan anak yang sedang berbelanja tadi. Nah, di sana ada terdapat angka 0,5,
1,4, dan 3,8. Itulah angka yang disebut sebagai desimal. Lalu bagaimana cara mengubah angka-angka tersebut ke dalam bentuk pecahan dan sebaliknya? Sebelum kita masuk ke contoh soal, apakah kalian masih ingat mengenai pembelajaran yang membahas tentang nilai tempat suatu bilangan? Jadi, sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai pecahan desimal, alangkah lebih baiknya kalian memahami terlebih dahulu mengenai konsep dari bilangan desimal itu sendiri. Contoh penjelasan konsep nilai desimal. Nah, di sini ada angka 456,789. Tanda koma sebagai pemisah antara bilangan bulat dan bilangan pecahannya. 4 berkedudukan sebagai ratusan. Angka 5 berkedudukan sebagai puluhan, dan angka 6 berkedudukan sebagai satuan. 7, angka 7 di belakang koma itu berkedudukan sebagai 1/10, dan 8 1/100. Angka 9 1/1000. Jarak antara ratusan ke puluhan itu sama dengan dibagi dengan 10. Sama antara puluhan ke satuan dibagi dengan 10. Dari satuan ke 1/10 itu juga dibagi dengan 10. Dari 1/10 kekedudukan 1/100 sama dibagi dengan 10. Dari kedudukan 1/100 ke 1/1000 jaraknya sama dibagi dengan 10. Dari pecahan desimal ke pecahan biasa, contohnya di sini ada angka 0,5, kemudian ada angka 1,4, 3,8, 2,15, dan 4,378. Kita jawab ya. Di sini catatannya, jika ada satu angka di belakang koma, maka nilainya 1/10. Jika ada dua angka di belakang koma, maka nilainya 1/100. Jika ada 3 angka di belakang koma, maka nilainya 1/1000. Kita jawab ya, kan di sini yang pertama ada 0,5, karena 0,5 itu persatuan, jadi di sini dapat kita anggap sebagai 10 karena nolnya cuma 1 di depan, jadi 5/10. Kemudian 1/4, karena di belakang koma hanya ada satu angka, jadi kita letakkan 1/10, diganti satunya jadi 14, sehingga 14/10. Kemudian 3,8 sama seperti di atas, karena hanya ada satu angka di belakang koma, sehingga diletakkanlah per 10. 3,8 di sini jadi 3/38/10. Kemudian contoh yang keempat, 2,15 sama seperti di atas tadi, bedanya di sini per 100. Kenapa dikatakan per 100? Karena di belakang angka koma ada 2 angka di belakang komanya di sini, yaitu 15, sehingga kita letakkan 215/100. Yang contoh yang keempat, di sini ada 3 angka di belakang koma, sehingga kita ambil di sini nilainya sama dengan per 1000, sehingga 3 angka di belakang koma ini kita letakkan di sini, komanya hilang, maka 4.378 dibagi 1000. Paham ya?
Dari contoh pecahan biasa ke pecahan desimal, contohnya 9/10 sama dengan 0,9. Karena di sana 10, maka di belakang koma ada satu angka yang diletakkan, yakni angka 9, dan angka di depan koma diletakkan angka 0. Dan contoh lain, 319/100. Karena per 100, maka otomatis di belakang koma ada, di belakang angka yang memiliki koma harus ada 2 angka, sehingga diletakkanlah 3,19. Karena di sana per 100, maka di belakang koma ada 2 angka yang diletakkan, yakni 1 dan 9, sehingga angka 3 diletakkan di depan kemudian diberi tanda koma. Contoh yang ketiga, 4173, ini per 1000. Karena di sana per 1000, maka di belakang koma ada 3 angka yang diletakkan, yakni 1, 7, dan 3. Sehingga angka 4 diletakkan di depan, kemudian diberi tanda koma. Contoh soal pecahan biasa ke pecahan desimal. Cara pertama, sini ada 4/5. Sama dengan 4/5 dikali 2. Pembilang dikali 2, penyebutnya dikali 2. Sehingga dapatlah 8/10. 8/10 desimalnya adalah 0,8. Cara yang kedua, dengan menggunakan pembagian bersusun. Seperti apa pembagian bersusun? Nah, seperti ini. Hasilnya sama, 0,8. Mengubah pecahan desimal ke pecahan persen dan sebaliknya. Contoh, sini ada 0,5%. Kalau pecahan biasa, biasanya adalah 5/10. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk per persen. Hingga 0,5 sama dengan 5/10 kali pembilang dikali 10, penyebut dikali 10, maka dapatlah 50/100. Sehingga 50 dibagi 100 sama dengan 50%. 0,4 sama seperti di atas, tapi berbeda karena di sini sudah ada 2 angka di belakang koma, maka per 100, syarat dari persen itu per 100, maka dapatlah 4/4%. Karena di belakang koma ada 2 angka, maka sudah dinyatakan per 100. Mengubah pecahan persen ke pecahan desimal. Contohnya 5%. Sama, karena persen itu wajib di bawahnya per 100, maka diletakkanlah 5/100. Diubah ke bentuk desimal, maka dapatlah 0,05. Sama, per di atas 4%, 4/100, sehingga hasilnya 0,04. Contoh yang ketiga, 125%. Karena di sini 125 itu wajib per 100 juga, sehingga dapatnya 1,25. Karena per 100, maka di belakang koma diletakkan 2 angka. Kemudian contoh yang terakhir, di sini ada 580%. Maka 580/100 dapatnya 5,80, atau bisa juga kita singkat dengan 5,80-nya boleh tidak ditulis ya. Latihan soal kerjakan di buku tulis kalian, kemudian dipoto dan dikirim ke grup WA nantinya ya. Ubahlah pecahan berikut ini ke dalam bentuk pecahan biasa, persen dan desimal.
Soal yang pertama, ubahlah ke dalam bentuk pecahan desimal. Di sini ada angka 4%, 50%, dan 5%. Soal yang kedua, ubahlah ke dalam bentuk pecahan persen. Soal yang pertama ada 0,05, soal yang kedua 0,25, dan soal yang ketiga 0,35. Soal yang ketiga berikutnya, ubahlah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan persen. Nah, di sini ada 6/10. Kira-kira berapakah jika diubah ke dalam pecahan desimal? Kemudian di sini soal yang kedua ada 5/10. Jika diubah ke pecahan persen, berapakah nilai yang akan didapatnya? Nah, kemudian itu tadi tugas latihan. Kemudian ini ada tugas untuk PR kalian di rumah. Oke. Nah, ini dia. Nanti akan Ibu bagikan soalnya di grup WA. Ini hanya gambaran untuk soal yang akan Ibu bagi nanti untuk kalian kerjakan dan akan dikumpul minggu depan ya. Jangan lupa dikerjakan. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, adakah dari anak-anak Ibu yang ingin ditanyakan? Jika masih ada yang kurang mengerti dari penjelasan yang Ibu jelaskan untuk materi kita pada hari ini, yakni tentang pembelajaran bilangan pecahan, persen, dan juga bilangan pecahan desimal. Jika tidak ada, maka pembelajaran kita tutup pada hari ini. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berikut adalah kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Setelah kita baca kesimpulan, marilah sama-sama kita membaca doa untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Mari sama-sama angkat tangannya dan kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'an wa arinal batila batila warzuqna tinaba birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Ibu mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan dalam pembuatan video ini dan maupun dalam penjelasan materi pembelajaran kita pada hari ini. Mohon dimaafkan. Salah hilaf, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.